Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat sistem login dan logout menggunakan PHP tanpa database. Ya, tujuannya adalah untuk bagaimana teman-teman bisa memahami bagaimana sih sebenarnya sistem login dan logout itu menggunakan PHP ya. Baik, kita mulai saja. Saya asumsikan bahwa Anda sudah menginstal Exam, kemudian sudah menjalankan Apache dan MySQL. Saya tidak akan mengajari hal itu lagi, dan kita akan mulai dengan membuat folder project kita di Exam kita, htdocs. Kemudian kita buat sebuah folder ya. Nama foldernya misalkan login system gitu. Oke. Ini folder masih kosong, nanti kita akan isi dengan beberapa file PHP, dan juga kalau kita sudah menggunakan CSS dan JavaScript nanti atau menggunakan Bootstrap, kita akan tambahkan folder Bootstrap di sini. Nah, sekarang kita langsung saja buka folder ini menggunakan VS Code. Kalau di sini langsung ada Open with Code, atau kalau yang tidak muncul klik kanannya, Anda bisa buka VS Code dulu, kemudian klik menu file dan open folder ya. Kalau di sini sudah ya. Dari sini bisa open folder, nanti cari foldernya. Oke. Baik, langsung saja kita akan siapkan file-filenya. Untuk pertama ini kita hanya butuh 3 buah file ya, yaitu file login.php. Kemudian nanti isinya nanti saja. Saya buat nama-nama filenya dulu. File dashboard.php. Kemudian file logout.php. Nah, jadi tujuannya adalah file login ini nanti yang akan menampilkan form untuk kita memasukkan username dan password, kemudian dan juga memproses loginnya ya. Kemudian untuk dashboard ini adalah halaman yang tidak boleh diakses sebelum pengguna login gitu. Sedangkan logout ini adalah untuk keluar dari dashboard gitu, sehingga dia menuju ke login lagi. Nah, kita akan kerjakan yang pertama yaitu di file loginnya. Kita bisa ketik saja dulu struktur dasar HTML-nya. Kalau di sini langsung HTML saja, kemudian pilih yang HTML5 itu, enter ya. Nah, sehingga ini struktur dasarnya. Kita buat saja judulnya login system gitu. Kemudian di sini saya tidak akan menggunakan CSS maupun JavaScript, supaya memang ini murni hanya HTML dan PHP saja. Nah, sekarang saya akan membuat H1. Saya kasih ininya form login ya. Form login, kemudian di bawahnya saya akan membuat sebuah HR gitu ya, untuk membuat garis, dan langsung akan membuat sebuah form ya. Formnya yaitu form yang post ya. Jadi langsung ada actionnya, kosongkan, dan metodenya post. Nah, disinilah saya akan membuat langsung saja gini, username, kemudian saya buat saja langsung input ini ya, input text. Nah, sehingga lengkapnya menjadi seperti ini, input text ya, kemudian name kosong. Nah, ini kita isi username, kemudian ID-nya kita kosongkan saja. Ini saya buat di bawahnya password. Ini juga input password ya. Nah, seperti itu, namanya password. ID-nya kita kosongkan saja. Dan terakhir saya buat sebuah button atau tombol, button submit ya. Jadi sini bisa dipilih saja button submit, kemudian login. Oke. Baik ya, jadi untuk form yang actionnya di sini kosong, itu artinya bahwa ketika diklik submit itu akan diproses di file ini juga gitu. Maka kita akan buat di bagian atas di sini ya. Kita buka tutup PHP-nya dulu. Nah, dan kita akan siapkan ini, saya buat saja karena belum pakai database ya, saya buat saja user. Jadi ini untuk mencocokkan nanti bahwa usernya itu harus admin gitu ya. Kemudian untuk passwordnya itu nanti harus demo 123 gitu. Itu mana? Sekarang baru kita akan lakukan pencocokan. Oke ya. Jadi di sini pakai gini ya. If server
request metodenya post gitu ya. Maka kita akan proses nih. Jadi kalau di sini diklik submit, nanti akan ditangani di bagian ini ya. Kiriman input username itu bisa ditangkap dengan gini, post username gitu ya. Jadi kita bisa simpan dalam variabel atau memang langsung saja seperti ini juga nggak masalah ya. Misalkan gini, kita langsung buat saja logika seperti ini ya. Jika post username-nya sama dengan username dan n itu bisa pakai tulis n begitu atau pakai gini, dan post password sama dengan p gitu ya. Nah, maksudnya adalah jika inputan username ini sama dengan admin dan inputan password ini sama dengan P di sini atau demo 123. Nah, jadi kita akan mulai untuk mendaftarkan session. Jadi kita mulai dengan session start. Oke ya, session start. Kemudian di bawahnya kita mulai membuat sebuah session. Misalkan sessionnya adalah login user gitu ya. Dan isinya adalah post username. Oke. Kemudian dia akan diarahkan ke dashboard. Oke ya. Nah, jika salah, else gitu ya. Nah, ini supaya tidak terlalu dempet ya. Nah, kalau salah di sini akan dibuat sebuah variabel ya, variabel error misalkan. Error kita isi dengan username dan password salah. Gitu, salah. Oke. Nah, atau langsung saja ditampilkan gini ya, pakai echo gini aja dulu, nggak usah pakai variabel. Nah, seperti ini logika dari proses login kita ya. Jadi ini seharusnya kalau nanti menggunakan database, ini dicocokkan ke database. Jadi nilai variabel ini dari database. Nah, sekarang kita siapkan file dashboardnya. File dashboardnya juga kita masukkan HTML. HTML5 gitu ya. HTML oke ya, .5 gitu ya, terus enter. Nah, di sini kita kasih judulnya dashboard, kemudian kita isi dengan H1 saja. Di sini dashboard, kemudian di bawahnya kita kasih P gini ya, selamat datang. Oke, selamat datang, kemudian kita isi dengan tadi PHP ini ya, session login user. Jadi nanti username yang dimasukkan akan muncul di sini, dashboard selamat datang itu ya. Kemudian kita kasih satu lagi untuk garis dan di bawahnya kita buat sebuah link ya, pakai A ya. Kemudian diarahkan ke logout .php. Nah, di sini logout. Jadi setelah dia berhasil login ke sini, kemudian bisa klik logout untuk keluar. Sekarang di logoutnya kita isi dengan PHP ya. Kita mulai dengan session start.
session start, kemudian untuk menghancurkan sessionnya dengan session destroy. Session destroy, kemudian kita arahkan lagi header location ke login ya. Location ke login.php. Oke. Jadi maksudnya adalah untuk menghancurkan session kita harus mulai sessionnya, session start, kemudian kita hancurkan session destroy. Jadi yang sudah kita daftarkan di sini tadi pakai session login user ini akan hilang ya, akan dihapus atau dihancurkan. Kemudian dia akan kembali ke login PHP. Oke, seperti itu sementara penjelasannya, dan kita tinggal mencoba sekarang ya. Kita akan coba akses dengan localhost. Terus folder kita tadi adalah login system. Enter. Oke ya. Karena tidak ada file index maka dia akan tampil daftar filenya. Kita mulai skenariokan untuk uji cobanya begini. Kita klik dulu login. Nah, sekarang kita masukkan username yang salah sembarang misalkan ya. Nah, maka muncul username dan password salah. Sekarang kita coba yang benar. Tadi admin, passwordnya demo123 login. Nah, sekarang ada pesan di sini bahwa ada selamat datang, tapi di sini ada pesan error ya, undefined global variable. Jadi di atasnya di sini harusnya di file dashboard itu di bagian sini ya, supaya amannya kita tambahin aja php session start. Oke, session start. Oke, seperti itu saja, kemudian kita reload. Nah, maka akan muncul ya, selamat datang admin. Kemudian kalau kita logout, maka kita akan kembali ke login. Nah, sekarang masih ada masalah sih ya. Kalau misalkan kita kembali ke sistem login, enter, dan kita klik dashboard. Nah, di sini masih bisa masuk meskipun ada pesan error bahwa undefined array key login user gitu ya. Tapi kok masih bisa masuk, harusnya dia ditolak karena tidak login, tidak dalam kondisi login. Harusnya ditolak dan kembali ke login.php. Nah, caranya gimana? Caranya cek di sini. Jadi ada sebuah logika jika ya. Jadi di situ kita masukkan jika tidak ada login user, gitu kan sudah daftarin ya. Jika gini, tidak ada session login user tadi ya, maka dia akan dikembalikan ke login.php. Oke, jadi dengan seperti ini, itu seharusnya halaman dashboard.php ini tidak bisa lagi diakses ya. Misalkan ini kita enter lagi, nah harusnya ke sini. Misalkan kita paksain lagi ya, kita coba lagi, klik dashboard, nah seharusnya tidak bisa. Nah, artinya pengguna itu harus login dulu sebelum dia bisa mengakses dashboard. Kita uji coba lagi dengan yang sembarangan, yang salah ya. Ada pesan username password salah. Kalau kita coba yang benar, admin, di sini demo123 ya, login. Oke, selamat datang admin. Berhasil ya berarti ya. Sekarang kita klik logout. Oke, kembali ke sini. Nah, seperti itulah proses login dan logout di PHP. Jadi sebenarnya intinya hanya mencocokkan ini ya, mencocokkan apa yang diinputkan oleh pengguna dari sini ya, dari form ini dicocokkan dengan data yang kita miliki. Kalau kita tidak menggunakan database, maka di sini saya buat inilah username dan password yang harus cocok gitu ya. Nah, kemudian kita cocokin pakai ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini cukup simpel ya. Dan tentu ini memang dikhususkan untuk pemula yang memang baru belajar supaya bisa membuat sistem login dan logout. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.